Salam sejahtera pemirsa budiman, bahagia jumpa saudara dalam dimensi iman Kristiani. Acara yang kami kemas khusus bagi saudara guna gali pertanyaan, cari jawaban, bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, kali ini kita akan ambil topik mati suri. Topik yang mestinya tidak kalah menarik dengan berbagai topik yang sudah lebih dulu kita bahas seputar tema kematian. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Ibu Tin dan Henry. Kita sapa mereka pemirsa. Shalom Bu Tin. Shalom Anis. Shalom Henry. Shalom Anis. Saudara, tentu saja pendeta kita, Pendeta Pikman Sirait hadir bersama kita guna gali semua pertanyaan dan kejar semua jawaban bersama-sama dengan kita. Shalom Pak Pikman. Shalom Anis. Salam sahabat kekasih dimanapun berada. Dimensi iman Kristiani beberapa kali coba berbicara soal mati. Tentu tidak ingin menakut-nakuti saudara supaya kemudian saudara berpikir ada apa begitu ya. Tetapi kita hanya melihat berbagai kemungkinan yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita. Sesuatu yang lalu begitu saja dan itu bisa juga menjadi kesalahpahaman, bukan? Jadi penting juga untuk tahu apa yang ada di sekitar kita dalam korelasi yang bisa kita pahami. Lalu bagaimana juga mengerti Alkitab itu dengan baik. Baik saudara yang kekasih, sebelum kita terus lanjut mendiskusikan tentang mati suri ini, mati suri ya, bukan ibu suri yang mati. Ini tolong hati-hati juga ini ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai-nilai yang penting untuk pencerahan kita. Kita akan berdoa terlebih dulu, minta Henry untuk pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk bersama-sama boleh berbincang mengenai topik mati suri ini. Tuhan, biar kiranya Engkau saja yang memimpin pembicaraan kami ini, biar kiranya apa yang kami bicarakan ini dapat memberikan manfaat, dapat memberikan pencerahan bagi kami yang ada di tempat ini, juga bagi para pemirsa di rumah agar mempunyai pemahaman yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara yang kekasih, bagaimana di dalam Alkitab digambarkan satu peristiwa menarik yang perlu kita pikirkan. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 9 sampai 12 dikatakan begini. Seorang muda bernama Yutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika dia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti, lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Saudaraku yang kekasih, satu bagian yang cukup menarik bukan? Bahwa dikatakan pada waktu Paulus sedang khotbah, ya, rupanya ada bagian ruang di atas, ya, dikatakan tingkat ketiga. Nah, kemudian itu jatuh. Kita tidak akan membahas kenapa dia ngantuk begitu. Dikatakan Paulus cukup lama bicara, tapi pasti bukan karena Paulus lama bicara, karena yang lain tuh nggak ngantuk. Memang pada dirinya dia ngantuk. Nah, rupa-rupanya dia duduk dekat pinggiran, memungkinkan jatuh, dan orang menemukan dia di bawah sudah mati. Itu kesimpulan pertama. Karena mungkin orang mulai melihat dia, jantungnya sudah tidak kelihatan, begitu apa? Tidak berdetak atau bagaimana. Tetapi kemudian Paulus dikatakan datang dan mendekap. Jadi bisa juga asumsi orang dia sudah mati, tetapi pada waktu Paulus mendekap, meneliti demikian rupa, mungkin juga dia masih mendengar detak jantung. Lalu dia berkesimpulan orang ini tidak mati. Kemudian Paulus melanjutkan lagi pelayanan, lalu kemudian dia memang segar lagi, lalu tidak ada apa-apa yang terjadi pada diri dia. 3 lantai. Nah, kalau kita berbicara di sini saudara, sebetulnya pada waktu dia jatuh, apakah itu memang asumsi orang bahwa dia mati tapi tidak? Lalu Paulus meneliti, lalu menemukan dia tidak mati. Nah, ini menjadi menarik. Nah, yang ingin saya katakan menjadi menarik di sini adalah
mati ternyata secara tradisional sangat berkaitan dengan konsep pandang seseorang terhadap mati itu sendiri. Apa yang kamu sebut mati? Kan begitu. Nah, teknologi dan kemajuan-kemajuan yang terus ada, khususnya dalam dunia medis, tentu membuat tingkatan-tingkatan yang terus makin dan makin teliti, cermat, presisi. Nah, oleh karena itu, ini menjadi sesuatu yang perlu untuk kita sadari bersama-sama, menemukan kesejatian pemaknaan itu, saudara. Tetapi kalau kita bicara Alkitab tentang mati, maka Alkitab membagi hanya pada 2 titik saja. Mati rohani, mati jasmani. Selesai. Kalau bicara mati jasmani, maka adalah mati, orang tidak bernapas lagi, ya, dia mati dan dikuburkan. Ya, selesai. Alkitab tidak mengenal memang secara direct, secara langsung istilah mati suri. Alkitab tidak mengenal istilah-istilah seperti itu. Tetapi apa yang dimaksud dengan mati suri? Sehingga memunculkan pertanyaan, bagaimana sebetulnya dengan rohnya dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi penting untuk kita pikirkan, saudara yang kekasih. Tetapi ada satu garis tegas yang sangat jelas. Ketika seorang mati dalam catatan Alkitab, ya mati. Selesai hidupnya. Berakhir hidupnya. Itu yang dikatakan Alkitab. Nah, bagaimana kita menjelajah ini? Biarlah ini menjadi pemikiran serius kita. Untuk menemukan kesejatian pemahaman kita tentang mati suri. Begitu, Anis? Ya, terima kasih Pak Bigman. Henry, kita ke Bu Tin lebih dulu nih. Bu Tin, topik kita adalah mengenai mati suri. Sebelum kita bicara mengenai mati surinya, Bu Tin, menarikkah, misterikah, eagerkah Bu Tin untuk berbicara mengenai apa sih yang terjadi sebetulnya ketika kita mati? Saya sungguh kurang memahami ya artinya mati suri itu. Tetapi oleh karena itu saya ingin mengetahui apa sih sebetulnya yang dikatakan oleh orang-orang itu, apalagi terlebih sekarang ini, mati suri itu apa? Karena menurut pendapat saya di dalam Alkitab itu tidak ada pemahaman akan mati suri. Seperti Pak Bigman tadi katakan, yang ada adalah mati, kematian. Selesai begitu kan. Tapi sedangkan mati suri ini kalau tadi Pak Bigman bacakan dalam Kisah Rasul 20 ini, dia ini mati tapi dikatakan bahwa masih hidup. Kemungkinan Paulus mendengar detak ya. Jadi di sini saya masih agak confused ya Pak ya. Apakah mati suri itu dia setengah mati atau hanya pingsan, atau kalau sekarang itu disebut koma gitu loh Pak. Jadi saya ingin tahu sekali bagaimana. Loh, selama ini Butin taunya apa aja nih? Si suri mati atau mati suri? Saya sering dengar. Mungkin Butin sebelum kita bahas mati surinya, kita bahas dulu kematian yang lazim terjadi gitu ya. Jelaskah buat Butin apa yang terjadi ketika seseorang mengalami mati secara fisik? Kalau kita mati secara fisik, menurut saya kan dia sungguh-sungguh bahwa itu semua sudah mati ya. Roh dan jiwanya itu sudah lepas dari jasmani kita ya. Jadi sudah tidak, kecuali kalau kuasa Tuhan dia bangkit lagi ya begitu. Tapi kalau menurut saya ya, menurut pemahaman saya dalam saya mengertinya di dalam Alkitab itu hanya satu kematian, dia mati selesai gitu loh Pak ya. Jadi untuk mati suri ini saya masih ingin belajar, gitu ya. Ingin lebih mengenal gitu. Ya, mungkin saya ke Henry dulu Pak Bigman sebelum kita kembali ke Pak Bigman. Henry bergumulkah dengan pemahaman apa sih yang terjadi pasca kematian? Iya, Anis, kalau kita berbicara mengenai mati suri, tadi kan kita sudah bersama-sama mengetahui mati suri ini sebenarnya orang yang belum benar-benar mati, maka dikatakan itu mati suri. Tapi tadi di lain sisi tadi Pak Pendeta tadi mengatakan bahwa di Alkitab hanya mengenal 2 kematian, yaitu mati jasmani maupun mati rohani. Nah, sedangkan di Alkitab di bagian lain kan kita juga mengetahui dengan jelas itu ada misalnya salah satu tokoh Lazarus. Dia mati kemudian dibangkitkan, dihidupkan. Dan juga ada Lazarus pada waktu itu kan mati bersama-sama dibandingkan dengan orang kaya. Sedangkan Lazarus dibangkitkan, sedangkan orang kaya tidak. Nah, dalam hal ini kan kita bisa berpendapat bahwa Lazarus pada saat itu kan mati suri, seperti yang lazim, yang pengertian kita saat ini mati suri ya orang yang mati kemudian bangkit lagi kan. Jadi apakah itu juga bisa mewakili itu artinya mati suri? Iya. Ini jadi agak berbeda memang sedikit Anissa. Jadi begini,
Kalau dibangkitkan di dalam atau dihidupkan dalam kisah Alkitab, ada pemuda dari Nain, adalah Lazarus, saudaranya Maria dan Marta misalnya ya. Ada beberapa peristiwa kebangkitan, atau Petrus berdoa untuk Dorcas yang disebut juga Tabita misalnya. Mereka mati yang betul-betul digambarkan sebagai sudah mati, lalu mereka hidup kembali. Itu sudah berbicara tentang mukjizat Allah yang Allah kerjakan ya, lewat Yesus Kristus, dan Yesus Kristus kerjakan itu. Nah, sementara mati suri adalah kematian yang dipahami sekilas, tapi sebetulnya masih ada potensi kehidupan pada orang itu. Yang jadi repot, tampaknya mati benar. Nah, oleh karena itu memerlukan penelitian lanjutan untuk memahami mati suri itu. Ya, Pak Bigman, sebelum kita masuk ke situ barangkali Pak Bigman, sama seperti setiap kali kita berbicara mengenai tema kematian, ada baiknya kami barangkali dibantu untuk diingatkan kembali, dibantu untuk dipastikan pemahamannya benar mengenai paham trikotomi dulu barangkali Pak, tubuh, roh, dan jiwa, keterkaitannya satu sama lain atau ketidakterkaitannya satu sama lain yang penting kita paham. Menarik sebetulnya, ini mungkin untuk kesekian kali kita belajar. Trikotomi adalah pikiran Kristen yang berkembang di kemudian hari dan sangat dipengaruhi oleh garis pikiran Platonistik. Plato itu membagi manusia tiga. Nah, Plato itu pra-Kristus. Sebelum Yesus Kristus datang ke dalam dunia, sudah ada Plato, itu murid dari Sokrates. Nanti dia punya murid lagi namanya Aristotle. Nah, Plato mengembangkan prinsip manusia terdiri tiga. Dia sebutnya rasio, itu yang paling tinggi, kemudian moral, dan paling rendah itu menurut dia nafsu. Nah, itu yang paling rendah. Nah, nanti trikotomi dipengaruhi, lalu membuat yang paling tinggi itu roh, yang nomor 2 sejajar dengan moral itu jiwa, pikiran, kemauan, perasaan segala macam, dan paling rendah itu dengan nafsu itu adalah tubuh, panca indera gitu ya. Padahal kalau kita membaca ayat Alkitab misalnya, itu hanya muncul dalam salam Paulus, tubuh, jiwa, dan rohmu, ya selesai gitu kan. Jadi tidak ada kemudian trikotomi itu muncul ya. Sometimes kemudian dikatakan persembahkanlah tubuhmu. Nah, kalau dibilang Paulus persembahkan tubuhmu, kenapa bukan persembahkan rohmu? Kok yang rendah yang dipersembahkan? Yang tinggi dong, ya. Lalu kemudian Paulus berkata, Daud berkata atau pemazmur, hai jiwaku pujilah Tuhan. Kok masa jiwanya memuji itu? Rohnya dong kan gitu kan. Jadi kalau kita meninggikan begitu, kita menciptakan kebingungan sendiri. Ya, lalu Paulus pun atau nabi atau rasul, aku ingin melayani Tuhan. Nah, inginnya itu ingin yang mana itu ya? Ingin tubuhnya, ingin jiwanya. Itu bisa mabok 7 keliling kita. Kenapa? Karena memang Alkitab tidak ajar itu. Jadi kita adalah manusia yang hidup di dalam hidup kita, tidak dalam konsep trikotomi, tapi juga tidak trikotomi. Jiwa raga selesai gitu kan. Tapi kita adalah totalisme, satu kesatuan yang sangat unggul. Nah, tubuh di mana kita hidup ini ya menjadi sebuah kehidupan paket. Ya, hidup adalah hidup kalau kita ada tubuh, ada nyawa. Nyawanya jalan sendiri nggak ada tubuhnya, itu sih bukan hidup. Ya, tubuh nggak ada nyawa, ya itu juga bukan hidup. Maka hidup itu kan semua completely gitu ya. Nah, di dalam tubuh dan nyawa yang hidup itu kan ada gairah, ada keinginan kita. Itulah keutuhan kita. Ya, nah oleh karena itu di dalam bagian seperti ini kita disebut makhluk roh karena kita diciptakan juga Allah yang roh itu, sehingga roh kita berkomunikasi sebagai sebuah kemampuan yang Tuhan berikan pada kita karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, kalau kita mati, tubuh kita ini mati akibat dosa kan? Kita sudah berdosa akan mati, maka tubuhnya mati. Tapi tiap orang percaya akan menghadap kepada Allah dalam kekekalan. Karena hakikat hidup kita adalah roh. Ya. Tetapi kalau kemudian orang ini jahat, ya tentu binasa, masuk ke neraka, dihukum. Kertak gigi, rasa tangisan. Tapi badannya hancur waktu dikubur itu. Ya, makanya kalau orang bangkit, kalau kemudian dia benar, diberi upah oleh Tuhan, diberi kasih karunia oleh Tuhan, namanya tubuh yang baru, tinggal di langit atau bumi yang baru juga, gitu kan? Jadi ada tubuh barunya, tubuh kemuliaan disebutnya. Kalau yang disiksa sudah tersiksa terus menerus, nggak dapat kemuliaannya dia. Kalau gitu Pak, bisa saya simpulkan dari apa yang tadi Bapak katakan, berarti nyawa seseorang ini dipengaruhi. Kalau rohnya keluar berarti dia mati. Padahal kalau kita menurut ilmu kedokteran kan, seseorang dikatakan meninggal kalau misalnya detak jantungnya berhenti atau batang otaknya sudah tidak bekerja, itu dikatakan mati. Nah, jadi sekarang pemahaman kita harus ke pemahaman bahwa roh ini keluar sehingga mati, atau karena organ tubuh ini yang tidak berfungsi.
Ya, artinya pertanyaan banyak dari kami barangkali Pak, yang Pak Bigman ajarkan pada kami adalah tubuh, roh dan jiwa adalah satu kesatuan. Ketika kita mati, jelas-jelas tubuh fana kita diakhiri kehidupannya, kemudian itu sudah mati. Roh dan jiwa sebagai bagian dari trikotomi itu tadi Pak, ada di mana itu? Artinya roh terus hidup kan Pak? Menghadap Khaliknya. Betul. Nah, makanya kalau kita baca, coba kita lihat di Pengkhotbah 3, ini menarik nih. Jadi dari situ nanti kita mulai masuk lagi untuk memikirkan kembali jarak antara yang tadi sempat menjadi pertanyaan dari Henry kan. Nah, di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ya. Nah, di sana dikatakan bagaimana nefas atau nafas atau bagian daripada hidup itu, ya. Coba perhatikan di dalam Pengkhotbah 3, 18 dan 19. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan pada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ini kalimatnya cukup peng gitu ya. Kenapa? Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka, sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Apa yang mau dikatakan pengkhotbah? Manusia dengan binatang itu sama, kenapa? Karena sama-sama mati, nafasnya sama-sama kembali. Nafas itu nefas, nefas itu roh. Jadi rohnya sama-sama kembali. Jadi binatang punya roh. Iya. Nasib manusia sama dengan binatang. Iya. Manusia yang mana nih? Nah, itu kan pertanyaan. Di dalam dosa. Tanpa Tuhan itulah kamu. Nggak lebih daripada binatang, sama saja. Mati akan menghadap penciptanya. Nah, tetapi kalau dengan Tuhan kau mati menghadap pencipta, ada cerita lain yang akan kau punya. Kehidupan di dalam kekekalan. Jadi binatang juga ada, manusia juga ada. Itu pengkhotbah. Tetapi keunggulan kenal Tuhan adalah akan menjadi tubuh kemuliaan tadi. Nah, pertanyaan Henry tadi menjadi menarik. Nah, kalau kita bicara mati, ini medis, ini Alkitab, kapan rohnya lepas? Kan gitu kan? Yesus sudah mati, terpisah dari dunia ini. Nah, persoalan memang ada jarak antara mati dan hidup. Nah, ini yang disebut mati suri. Kalau seseorang detak jantungnya sudah nggak ada, udah mati apa belum? Udah nggak secara medis nggak berdetak lagi. Kita bilang mati. Tapi teknologi kemudian di dalam perkembangan medis bilang dia mesti di EEG dulu tuh. Ada satu alat untuk mendeteksi fungsi otaknya dia. Wah, ternyata betul positif mati. Selesai. Nah, jadi kalau sudah nggak berfungsi, tapi pada waktu EEG ini melihat masih ada fungsi otak, tapi jantungnya sudah berhenti. Nah, awam akan mengatakan mati. Nah, mungkin lewat sebuah peristiwa, entah kaget, entah apa, toto berebut, ya kita nggak ngerti dah. Persisnya kayak apa. Lalu orang itu hidup lagi kan? Nah, apakah itu Dorcas, Lazarus? Bukan. Karena Lazarus sudah positif pada dirinya mati. Udah 4 hari dia. Orang mati suri itu kan kalau udah dikubur, ya selesai. Itu 4 hari kan sudah ukurannya gitu ya. Nah, jadi orang ini seringkali pernah ada catatan-catatan beberapa peristiwa. Pas lagi jalan katanya ada goncangan, main di gedebak-gedebuk malah jadi bangun. Orang geger semua. Gitu. Loh, ini ada apa? Saya di mana? Gitu. Dia sadar, tetapi dia ternyata seperti orang tidur aja, nggak tahu apa yang terjadi. Tahu-tahu kok di sini gitu ya. Jadi kesadarannya dia itu masih ada dan pulih karena semacam kita bilang shock terapi lah. Gitu. Nah, jadi pasti dong orang ini belum mati dalam kategori Alkitab. Tapi kemudian dalam kategori dampak EEG tadi, dengan coba mencek jantungnya dia udah mati. Nah, berarti kan gak ada pembicaraan roh. Cuma menjadi pertanyaan karena kesimpulan sudah matinya. Maka rohnya terpisah. Saya mau tanya ya Pak ya. Sebuah pertanyaan. Pada mau mati suri semua. Bu Tin, silahkan Bu Tin. Nanti kita kembali ke pertanyaan Henry. Ini kembali kepada mati suri tadi ya Pak. Bapak mengambil kesimpulan bagaimana Pak bisa memastikan bahwa Eutikus itu dia mati suri. Apakah itu sama dengan yang pada saat waktu Elia membangunkan anak janda itu, yang anak janda itu dibaringkan, kemudian Elia di atasnya? Ini agak beda, betul. Kalau itu case-nya kan sudah mati,
Ini kebetulan dalam Kesiotikus, orang berkata dia mati. Paulus bilang, pinggir, kan didekapin. Kemungkinan mendengar detak jantung. Dia belum mati. Jadi praduga orang mati, tapi Paulus bilang tidak. Nah, saya cuma mau mengambil contoh antara pandangan awam dan ketelitian. Nah, jantung sudah nggak berdetak. Mati? Ya, menurut kita mati. Tapi ada alat sekarang lebih mendeteksi. Lanjut EEG tadi itu, kemudian melihat fungsi jantung, belum. Iya. Ini masih ada kehidupan nih, tapi tidak tampak di jantung. Iya. Pak Bigman tadi jawaban Pak Bigman atas pertanyaan Henry pasti membantu kita semua. Tapi saya pikir pertanyaan Henry itu lebih trivial daripada itu, Pak Bigman. Yang saya dengar Henry tanyakan dan ini jadi menarik sekali sebetulnya adalah tubuh dan roh. Ketika tubuh meninggal, kemudian roh lalu meninggalkan tubuh, atau roh meninggalkan tubuh sehingga tubuh itu kemudian menjadi mati. Saya pikir ini pertanyaan pengantar yang tepat buat kita untuk nanti masuk apa dalam meninggalkan mati. apa? Ya. Mati adalah terpisah. Tubuh dan roh. Itu mati. Karena pada hakikatnya roh ini pun sudah dalam status mati yang sama. Begitu dia mati, ini kekubur, ini menghadap ke neraka atau ke surga, tergantung ini roh orang percaya apa bukan. Tetapi bukan rohnya pergi lalu tubuhnya mati, atau tubuhnya mati lalu rohnya pergi, karena hakikat ini cuma terpisah. Tapi mungkin begini, ini yang paling menarik adalah kita harus, mungkin para pemirsa semua juga mau ingin mengetahui hal ini juga ya. Kita sering mendengar bahwa orang bercerita, ada misalnya saudaranya atau siapapun kenalan mereka pernah mati suri, dan setelah beberapa hari dikatakan mati, bukan beberapa hari lah, mungkin dalam 1 hari atau bagaimana, dan setelah dia hidup kembali, dia bercerita bahwa dia pergi ke misalnya satu surga atau apa itu menurut dia, sedangkan tadi kan Pak Pendeta mengatakan bahwa ya kalau roh udah keluar ya meninggal. Iya, itu topik yang akan habiskan waktu 30 menit lagi tuh, Hen. Jadi topik itu barangkali kita simpan buat kesempatan tapi mungkin lain kali. sambil lewat saja kita mengatakan begini. Kata cerita itu kan. Ini memang bisa jadi pertanyaan. Kalau ada yang bilang dia pergi lalu dia lihat badannya di situ orang gerumuk. Nah, fenomena itu menjadi satu fenomena yang sebetulnya tidak terlalu sulit. Ketika tiap kita sama seperti kalau kita lagi pingsan, nggak bisa ngomong nih. Orang pikir kita mati, tapi sebenarnya kita ngeliat nih. Semua orang lagi nangisin kita, tapi kita nggak bisa ngomong apa-apa nih. Habis itu kita hidup lagi kan. Aku lihat kalian, aku mau ngomong, tapi kok kalian nggak ngerti. Kita bingung, gimana lu mau ngomong, kita lihat mati kok gitu. Nah, itu ada kondisi. Nah, inilah komunikasi membutuhkan dua hal, sehingga ekstra kondisi pada tiap orang itu unik pada dirinya. Aspek yang kedua, kita pernah mimpi kan ya. Kamu mimpi jalan-jalan. Ayo mimpi sama mati suri. Bedanya apa ya? Oh, kalau mati suri mati. Nah, jangan-jangan ini kita cuma jangan-jangan kita diberikan itu pada situasi tadi. Nah, cuma kalau satu mimpi adalah buah tidur kita, yang satu Tuhan berbicara pada kita di dalam apa yang orang sebut tadi kita mati. Tetapi membuat itu jadi standar. Nah, ini yang jadi bahaya karena biasanya kemudian bisa nanti agak nyemplung ke sebelah lagi karena juga ada orang perdukunan nih, rohnya keluar loh, pergi kemana dia mau. Oh, ini lebih gawat lagi nanti. Nah, jadi beda-beda tipis tadi. Betul, Anis, nanti ini kita akan bahas satu kali yang beda-beda tipis ini gitu ya. Nah, ini yang jadi saya pikir penting. Pak Bigman, waktu kita tinggal 3 menit lagi, jadi saya mau pastikan pertanyaan ini terjawab. Sebetulnya pertanyaan Henry dan Bu Tin ini jadi pengantar yang tepat buat kita untuk ambil kesimpulan. Tanpa bermaksud masuk ke wilayah medis ya Pak Bigman, karena itu bukan kapasitas kita, tapi ini akan membantu saya rasa setiap dari kita untuk paham. Mati yang betul-betul mati Pak Bigman, koma, artinya secara medis dia masih dinyatakan hidup tapi berada dalam status koma. Kemudian mati suri, secara medis dia sudah dinyatakan mati tapi nggak mati. Beda kan Pak, tiga-tiganya itu kan. Secara medis dinyatakan mati berdasarkan jantung sebagai kriteria, koma yang memang secara medis nggak dibilang mati, masih hidup tapi koma dan mati. Roh dan tubuh terpisah Pak. Samakah dalam ketiga-tiganya atau berbedakah? Di mana bedanya? Oh, sama. Mati satu. Ya, yang mati betul. Mati ya itu yang bilang tadi, terpisahnya tubuh dan atau jiwa ini terpisah. Bukan saling meninggalkan ya. Tidak ada siapa meninggalkan siapa. Terpisah, itulah kematian. Pak, karena dosa ya. Dosa mengakibatkan kematian dan keterpisahan tadi. Sehingga harus ada pertanggungjawaban serius itu dalam roh. Tubuh ini mati karena bersifat memang sangat sementara. Makanya ada tubuh kemuliaan kalau masuk surga. Nah,
Apakah nanti mati ini mati suri atau koma, kolaps begitu? Nggak ada urusan. Belum terpisah. Nggak Tidak ada terpisahkan. keterpisahan. Jadi hanya satu titik tadi. Gitu. Ya. Karena mati suri tadi, jangan lupa dia mati jantung tidak berdetak. Ya. Tetapi waktu di EEG, Ya. ya ternyata fungsi otak masih ada. Ya. Dan ini bisa saja kemudian orang itu hidup lagi. Ya. Nah ini yang tadi dipahami dalam peristiwa tertentu tadi kan, Ya. karena sebenarnya ada fungsi. Tetapi kok bisa hidup lagi ya? Itu penyelidikan medis, ada berbagai kemungkinan atau mungkin medis nggak punya jawaban. Ya. Tetapi memang orang ini mati suri, tetapi walaupun mati suri bisa hidup lagi. Tetap saja itu Ya. menjadi misteri mujizat Allah itu kan ya, yang kita memang nggak bisa wilayah. Tetapi mati itu sendiri cuma satu titik, mati selesai. Ya, Bu Tin, ternyata ada pertanyaan yang tidak pernah habis mengenai Tuhan dan mengenai kebenaran ya, termasuk mati suri yang kita Kalau mati itu bahas gampang sekarang. sebetulnya kalau mau tahu jawaban. Yang paling tuntas ya, kalian pergi dulu. Tanya mati, terus ya kalau bisa sempat pulang kasih tahu saya supaya saya kasih tahu yang lain. Dan saudara, itu sebabnya jangan lalai saksikan dimensi iman Kristiani berikutnya yang memang kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara dengan harapan sudah berkati kita semua. Kita syukur iman Kristen kita saudara, kita minta Pendeta Bigman Sirait pimpin kita akhiri jumpa kita. Betapa tidak mudahnya pandangan soal mati. Karena sejujurnya saudara, kita terkontaminasi mengalami polusi yang berat. Pertama antara medis dan rohani. Oke? Kita tidak bisa pilah pemahaman itu. Kemudian yang kedua, kita juga mengalami problema antara mati dalam pemahaman kultural, adat istiadat kita yang sehari-hari dengan pandangan Alkitab. Tetapi yang ketiga lagi, kita juga tidak bisa membedakan mati dalam paham filosofis dan teologis. Ini memang menjadi tidak sederhana. Terlebih lagi paham doktrinal kita misalnya ya, seperti tubuh, jiwa, dan roh begitu kan. Tubuh ini bisa saja sudah mati tapi jiwanya masih hidup atau seterusnya. Nah ini memang menjadi sesuatu pemikiran yang serius. Sayangnya setiap orang Kristen selalu mengatakan sesuatu pendapat tanpa pernah menyelidiki latar belakangnya. Dalam dunia filsafat istilahnya kita kan mesti tahu dong kenapa kita tahu argumentasinya itu apa kan gitu ya. Sehingga ini akan menjadi satu pemikiran-pemikiran penting pada kita, sehingga ini biarlah menjadi pergumulan kita dalam mencari kebenaran. Karena saya harus berkata, saya bersyukur kepada Tuhan dengan banyak hal yang saya diberi kesempatan belajar dari orang lain, dari buku dan lain-lain. Lalu saya menemukan betapa hebatnya Alkitab itu. Puji Tuhan, segala puji kemuliaan bagi Dia. Biarlah kembali kepada Dia sang pemilik hidup. Saudara-saudara, kita akan akhiri dan kita berdoa. Tetapi ingat, jangan takut mati. Hidup Kristus, mati keuntungan. Ibu Tin, silakan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami untuk boleh kami lebih lagi giat mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah roh dan hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami ucap syukur semua yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah kami terus mencari kebenaran firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus doa ini kami naikkan, haleluya, amin. Amin.